Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardh. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Illa alladziina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Shadaqallahu 'azim. Bapak-bapak majelis Hablah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul di sini Qabla Jumat. Insyaallah dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan bahwa orang-orang yang mendatangi Masjid Jami untuk melaksanakan sholat Jumat itu terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama datang sampai dengan waktu tertentu itu disebutkan mendapatkan unta al-ibr. Jadi mudah-mudahan kita di sini termasuk golongan yang peringkat pertama itu adalah al-ibr unta. Nanti yang terakhir itu adalah al-boy, ya, telur. Nah setelah itu yang masih terlambat untuk ke masjid itu nanti kitabnya sudah ditutup oleh malaikat. Baik, hadirin rahimakumullah, pada pembahasan kali ini kita akan melangkah masih dalam hukum pidana Islam ayam. Jadi tema kita hari ini adalah takzir. Takzir ini merupakan salah satu hal pokok dalam fikih Islam. Kenapa? Karena yang kita kenal biasanya dalam fikih Islam itu adalah kisos. Ya, kisos itu nyawa dengan nyawa, kemudian ada fathul yad, dipotong tangannya, ada juga bitorbi, ya, awal jildi, ya, dengan jilid cambuk itu, yang berkaitan dengan pidana-pidana tertentu. Ya. Mayoritas fuqaha membaginya hanya 7 saja, jadi 7 pidana hudud. Nah, bagaimana dengan pidana-pidana yang lain? Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang lain? Itulah kemudian muncul konsep at-ta'zir. Nah, kita lihat lebih lanjut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang seperti kita ketahui bahwa Al-Quran ini tidak merinci segala persoalan. Al-Quran tidak merinci segala persoalan. Seandainya Al-Quran merinci segala persoalan, maka kita mungkin tidak bisa menghafalkan Al-Quran dalam setahun. Saking tebalnya. Saking tebalnya. Tetapi Al-Quran berisi pokok-pokok atau prinsip-prinsip yang akhirnya bisa menjadi sumber istimbat, pedoman bagi para fuqaha untuk mengambil sebuah keputusan hukum. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran. Apakah Al-Quran hanya memuat pokok-pokok saja? Tidak juga. Ada beberapa hal yang dirinci oleh Al-Quran. Jadi ini Al-Quran betul-betul mukjizat ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Itu kemukjizatan Al-Quran. Nah, dalam pidana hudud yang hanya 7 tadi, itu pun memiliki syarat-syarat dan hukum yang ketat.
Waktu lalu kita sampaikan bahwa kadang-kadang kita ini ketakutan, seakan-akan hudud atau pidana Islam itu sangat kejam. Mencuri dipotong tangan, berzina dicambuk 100 kali. Tetapi kita tidak mengetahui bahwa di sana ada persyaratan yang sangat berat untuk mencapai hukuman itu. Pencurian yang berhak atau wajib dipotong tangannya itu adalah setelah mencapai nisab, ada jumlah tertentu dan tidak semua jumlah. Kalau hanya serupiah 2 rupiah itu tidak termasuk. Kemudian barangnya juga harus tersimpan rapi, dijaga oleh pemiliknya. Jadi kalau bapak punya motor taruh di luar atau taruh di padang tapi tidak dikunci dan seterusnya, ini nanti pertimbangan hakim. Maka tidak bisa dikenakan hudud. Kenapa? Karena yang bersangkutan sendiri tidak menjaga barangnya. Demikian juga dalam pidana zina pun jauh sekali. Persyaratannya harus dilihat oleh 4 orang. Siapa yang bisa melihat perzinahan 4 orang dengan mata kepala langsung? Waktu itu belum ada CCTV. Nah sekarang apakah CCTV bisa dijadikan alat bukti? Nanti kemudian merupakan tugas para mufti. Nah, bagaimana seandainya pencurian ini terjadi, perzinahan ini terjadi, tetapi tidak mencukupi bukti-bukti untuk dilakukan hudud? Maka disinilah syariat Islam menerapkan hukum ta'zir, yaitu hukuman lain yang bukan hudud yang diputuskan oleh qadhi atau hakim. Yang menjadi persyaratan utama di sini bapak-bapak sekalian adalah bahwa hukuman baik hudud maupun ta'zir ini harus dilakukan oleh hukuman, harus dilakukan oleh pemerintah. Tidak bisa kita bertindak sendiri, mentang-mentang bapak seorang bupati atau seorang wali kota ya, menjalankan mekanisme hukum tersendiri. Nah itu tidak boleh, harus hukuman. Kalau kita di Indonesia ini berarti pemerintah bersama 3 pilar utamanya itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Bapak-bapak sekalian, jemaah Fadlil Jumat, baik, kita pindah ke dasar hukum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Asy-Syarif an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini contoh bahwa pelanggaran atau perbuatan buruk yang tidak mencapai hudud tetapi ada hukumannya, hukuman ta'zir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuwalidi yuhillu 'irdahu wa hukumahu. Dalam redaksi lain, matlul ghaniyun. Apa itu layul wajib? Orang sudah memiliki kemampuan untuk membayar hutang ya, dan sudah jatuh tempo, tetapi dia menolak untuk membayar pada waktu itu. Kalau sekarang sebenarnya kalau perbankan itu sudah mudah sistemnya, tinggal dia bikin denda. Nanti bagaimana kalau angka kita saja? Saya pinjam uang kepada bapak 1 juta, perjanjian 1 bulan. Setelah 1 bulan, saya mengatakan saya belum mampu bayar, tolong ditangguhkan. Padahal saya punya uang. Nah, kalau peristiwa seperti ini terjadi, maka dan diketahui oleh pemerintah hakim atau dilaporkan oleh yang bersangkutan, Pak Hakim, ini orang sudah ngutang 5 tahun, perjanjiannya 1 tahun, katanya tidak mampu bayar. Padahal saya tahu persis dia punya hak. Oleh karena itu di sini hakim bisa bertindak untuk membantu siapa tadi yang punya piutang. Karena apa? Yuhillu 'irdahu, boleh halal kehormatannya, boleh dipermalukan. Itu disebut Quran. Ya, dipermalukan. Wa uqubatahu atau ditakzir. Nah inilah kan boleh dihukum. Terserah hakim. Kalau dia kira-kira cocoknya dikurung 1 minggu atau dikurung 3 hari, terserah. Apapun supaya haknya orang yang terzalim itu bisa terpenuhi. Baik, kemudian nah ini tadi ayatnya mengatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya
disalib, boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dipotong ya, tangan dan kakinya, atau diusir, diasingkan. Kita sekarang punya pulau pengasinya di Cilacap. Itu. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat bahwa suka ada yang mempertanyakan, apakah undang-undang kita ini sejalan dengan fikih? Kalau kita melihat dengan mata yang lebih bijak, itu seperti itu sangat sesuai. Yumpo minal ardi, ada pulau Tambalan di sana. Ada juga nanti kita lihat bahwa Nabi pernah mengurung Umar dan Utsman punya penjara, ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang ada. Mungkin sosialisasinya yang kurang. Baik, berikutnya Bapak sekalian, kita lihat ya, pengertian takzir. Dalam bahasa takzir ini disebut sebagai al-man'u wa nusrah. Al-man'u wa nusrah. Al-man'u yang mencegah atau menghalangi. Ada dua yang mencegah. Apa itu? Mencegah supaya orang yang nakal-nakal ini, yang suka iseng mengganggu orang, itu nanti tidak jadi. Awas, mengerjain orang lain, itu bisa dituntut ke hakim. Kalau mau disyarat nanti kena takzir. Atau mencegah kita ini orang-orang awam, masyarakat umum dari kejadian orang tadi. Jadi dua, mencegah pelakunya, mencegah korban agar tidak terjadi penganiayaan terhadap diri. Makanya disebut juga dengan nusrah, pertolongan. Ini seperti menolong. Jadi kalau kita merasa bahwa kenapa hukuman ini begitu kejam, kita tidak melihat bahwa di balik yang nampak kejam ini ada pertolongan. Siapa yang bisa menjaga kehormatan putra putri kita di jalanan? Kalau tidak ada hukuman yang berat bagi pezina, siapa yang bisa menjaga nyawa masyarakat kita yang lemah dari tindakan semena-mena orang yang merasa berkuasa atau merasa kuat? Kecuali jadi di balik yang kita lihat sangat kejam ini ada nusrah di sana, ada pertolongan untuk kita, ada alman, ada pencegahan terhadap perbuatan itu. Nah, makna lain adalah ta'dil. Jadi ini hakim, salah satu kode etik ya, dalam hakim Islam ini adalah at-ta'dil, mendidik masyarakat. Makanya selalu ditanya, ini perbuatan yang beberapa kali. Makanya kalau kita lihat putusan hakim, hal yang meringankan terdakwa, ya, belum pernah melakukan tindak pidana, baru pertama kali. Nah, hakim juga begitu, hakim Islam ketika melihat bahwa ini baru pertama kali atau kondisi backgroundnya yang rumit, itu bisa saja mengalihkan dari mulut tadi menjadi takzir. Takzirnya pun adalah ta'dil untuk memberikan pelajaran. Tidak baik begitu. Jangan ulangi lagi. Nah, biasanya kalau masyarakat kita kebanyakan setelah ditakzir, dita'dil ini berhenti melakukan itu. Nah, bagaimana yang masih melakukan berulang-ulang? Ya, nanti ada hukuman namanya pemberatan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, dalam istilah syara, takzir ini adalah hukuman atas perbuatan maksiat atau jinayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bukan hanya bukan hanya tindakan jinayah saja yang bisa ditakzir, tapi juga tindakan maksiat. Ada orang ya tidak mau salat fardu, tidak mau salat fardu, keluarganya keberatan, lapor ke hakim, Pak, suami saya ini tidak mau sholat, bisa dipakai maksiat. Tentu takzirnya berbeda dengan tadi tindakan pidana pada umumnya. Jadi fuqaha menetapkan bahwa pemerintah berhak mengedukasi, mengtakdim warganya yang tidak mau melaksanakan syariat Islam, tidak mau puasa. Jadi kalau ada razia orang yang tidak berpuasa, itu bisa saja pada pemerintah ini sudah merusak terang-terangan di tengah jalan makan minum, padahal muslim. Nah, kalau bukan muslim lain ceritanya. Muslim tetapi maksiatnya keterlaluan, tidak mau melaksanakan rukun Islam, tidak mau puasa, tidak mau sholat. Dalam hal ini al-hakim bisa
takzir dalam bentuk at-ta'dib. Nah, kita lihat bahwa memang ya, ini bisa dilakukan berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Apa itu hak Allah dan hak manusia? Hak Allah ini ya, salat fardu ini, salat Jumat ini hak Allah, ya, bukan hak manusia. Hak Allah juga terkait dengan kepentingan umum. Jadi hak Allah yang kedua, ibadah kepada Allah secara makhluk dan juga kepada ketertiban umum. Jadi membuat kotoran, jebakan, merusak fasilitas umum itu adalah berarti melanggar hak Allah. Yang mana hak manusia? Ya, ini hak manusia ini berkaitan dengan individu, ya, mencuri miliknya, nah itu adalah hak Allah. Mengkhianati amanah yang dipercaya, dititipi barang, dirusak barang itu. Nah ini bisa menuduh kepada pengadilan. Atau menuduh keburukan. Kita ini kadang-kadang memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak wajar. Kayak kafir, kayak fasik, kayak pemakan riba. Itu melanggar hak manusia. Kita punya kehormatan. Siapa yang boleh melakukan itu adalah al-hakim. Kalau al-hakim mengatakan dalam jangka waktu 3 bulan orang ini digelari si pemakan riba. Dalam jangka ini digelari si apa? Bahasa kita mungkin si cabul, ya, boleh. Tapi yang menentukan adalah supaya apa tadi adalah at-ta'dib. Jadi yang mana ini yang masih terkena ta'zir? Semua perbuatan pidana keburukan yang tidak mencapai hudud, ya, tidak mencapai menuduh. Kita ada dalam hudud kadzib al-kadzab, menuduh orang lain berzina. Itu ada hukumannya 80 kali cambukan. Tetapi dia menuduh korupsi, dia menuduh atau sekarang banyak menuduh selingkuh, tidak menuduh pelakor dan sebagainya, tuduhan-tuduhan yang tidak mencapai derajat hudud, maka itu termasuk golongan pidana yang dikenai takzir. Berapa jumlahnya? Disinilah hakim yang menentukan. 15 cambuk atau 15 hari memperbaiki selokan, itu terserah hakim. Kenapa? Karena ini berkaitan asas manfaatnya. Kalau dirasa yang kita butuhkan sekarang ini adalah pembersihan sampah. Ada pejabat korupsi, korupsinya tidak banyak, tidak mencapai sesuatu yang berat, suruh untuk membersihkan selokan dan sebagainya. Berikutnya, apa jenis-jenisnya? Macam-macam. Ada pukulan dengan cambuk, ya. Dalam fikih nanti disebutkan minimal 3 cambukan, 3 kali. Ada juga teguran dan peringatan, itu kan masuk. Dipanggil, ditegur. Sekali lagi saudara melanggar, maka akan dikenakan pasal ini. Ya, bisa. Penjara al-habsu boleh dikurung. Tapi kan yang mengurung adalah pemerintah. Jangan kayak kemarin ada kasus pribadi, inisiatif sendiri bikin kurungan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Baik dalam hukum negara kita maupun hukum Islam, tidak boleh. Yang boleh mengurung, yang boleh menjatuhkan hukuman itu adalah pemerintah. Atau penghinaan harta, tidak membayar zakat. Yang tidak membayar zakat itu bisa pemerintah ambil, blokir rekeningnya. Ini kita punya PPATK. Seandainya sinkron dengan undang-undang zakat, ya ini ketahuan bertahun-tahun tidak bayar zakat, ambil saja, bisa. Nah, kalau pajak saya kira ya. Dan lain-lain menurut hakim yang dianggapnya. Ya. Nah, bagaimana dengan hukuman penjara? Ya, ini yang paling apa? Yang paling lumrah, yang paling banyak dilakukan. Kenapa? Karena lebih mudah. Kalau di penjara lebih gampang diawasi. Yang mana yang bisa dipenjara? Biasanya orang yang agak terhina dan keburukan. Nah, kalau pasal kita kan supaya tidak menghilangkan barang bukti, tidak bisa mengacaukan persoalan, itu dikurung, penahanan, ya masa penahanan, itu penjara, masa penahanan.
Bukti kita, ulama kita, ijma ulama mengatakan 4 maksimal. Dia 7. Disuruh talak yang lain tidak mau. Boleh. Hakim kurung dia sampai dia mau menceraikan istrinya. Seperti itu. Jadi dia boleh ada pemaksaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ta'zir kalau tadi versi ringan, jadi dia di bawahnya hudud, bisa juga ta'zir versi pemberat. Dia membunuh, tetapi pembunuhannya juga sadis. Atau dia mencuri tapi merusak juga, barangnya diambil, dirusak juga, atau dianiaya yang punya rumah dan seterusnya. Nah di sini hakim bisa memberatkan. Perzinahan dengan cara yang aneh-aneh, pastinya bisa ketawa. Jadi di samping dicambuk, kasih pidana yang lain. Ditambah cambukannya boleh, atau dikasih hukuman yang lain. Itu namanya pemberatan. Dalam hukum kita tidak pernah terjadi ya. Jadi ini ya, pemberatan oleh hakim. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian ada namanya ta'zir siasi. Takzir siasi ini fuqaha membolehkan, bisa ya. Ada orang ahlu zimmah ini non muslim tetapi bukan musuh ya, mencaci maki agama kita, penistaan agama. Kalau tindakannya ini terlalu meresahkan masyarakat, semua masyarakat berontak, boleh pemerintah. Nah, hukuman penjara seperti ini, hukuman mati, ini hakim. Demi melihat kondisi masyarakat kita ini. Kalau tidak, apalagi ada yang membela kemudian dilepaskan, bisa chaos, bisa kacau, demo di mana-mana. Ya. Tapi ingat, ini hakim yang menilai ya, mencaci, menista itu. Bahkan muslim sendiri di antara kita ya, ada yang terlontar dan sengaja memprovokasi kemudian menjadi-jadikan agama sendiri, itu bisa dibunuh. Kemudian pencuri yang berulang-ulang mencuri, tangannya kiri sudah dipotong lagi kakinya, masih saja mencuri, sudah di penjara, di dalam penjara juga mengorganisir pencurian atau narkoba kalau kita sekarang ya. Sudah dihukum ini, dihukum itu berkali-kali, nah itu bisa diselesaikan dengan hukuman qatl. Ini juga ta'zir. Kenapa? Karena tidak masuk dalam hudud. Ta'zir siasi. Ini keputusan politik. Kemudian, nah ini dia, as-sahir, tukang sihir. Terbukti betul sihirnya. Memang pembuktian sihir ini agak rumit. Sekarang saya kira belum ada aturan undang-undangnya. Dulu pernah mau diundangkan, bingung bagaimana membuktikan. Tapi kalau bisa dibuktikan, jelas dan pasti ataupun akurat yang bersangkutan, benar saya sihir sampai dia punya kembung, sampai dia begini, sampai dia begitu. Kalau menurut hakim ini perlu dieksekusi, eksekusi boleh. Menurut ulama ini namanya sia-sia, karena dari kepentingan persatuan. Zimmi juga begitu ya. Non muslim atau pura-pura muslim kemudian mempengaruhi orang-orang melaksanakan ajaran-ajaran agama atas nama agama tapi sebenarnya tidak ada dalam agama. Banyak naik haji dibunuh. Ya udah sekarang mahal apa kita naik haji saja di Gunung Salak. Wah ini dulu sia-sia keputusan pemerintah. Nah, kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau berhenti dengan keyakinannya itu, atau hadis ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ah. Nah cuma kalau ini kan kadang-kadang ini lama kita berdiskusi mana yang tidak, mana yang tidak ya. Ini penting sekali. Apa kriterianya? Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan dalam arti betul-betul bertentangan. Ada pertentangan yang hanya bertentangan dari segi bentuk, substansi sama. Ya, ini kadang-kadang ada juga yang bukan sedikit-sedikit bid'ah. Salaman setelah sholat bid'ah. Itu tidak betul. Jadi
Yang musuh kita ini betul-betul bertentangan dengan Al-Quran. Dia menetapkan di masyarakat kita, di masjid kita ini, mungkin ada di situ, ustaz di situ. Kita melaksanakan salat zuhur 2 kali. Oh, nah ini baru di kita beneran. Kalau cuma salah makan dan seterusnya itu. Baik, Bapak sekalian. Nah ini ya, ini kalau zaman dahulu ada namanya baiat kepada 2 khalifah. Tiba-tiba ada 2 khalifah. Ini memperkenalkan diri jadi khalifah, presiden begitu. Ini juga memperkenalkan diri sebagai khalifah. Nah, mana yang diikuti? Katanya rumusnya adalah yang sah yang pertama, yang sah yang pertama. Ya. Orang yang membicarakan umat apapun bentuknya, apakah dalam sekarang medsos dan seterusnya, menyebarkan kebohongan dan seterusnya, kalau kira-kira mengganggu stabilitas pemerintahan kita, mengganggu masyarakat, yang masyarakat tadinya tenang, berperang beribadah, tiba-tiba terpusing gara-gara isu-isu yang provokatif ini, itu pemerintah boleh mencium, ambil takzir, ya, dan seterusnya. Apakah bisa takzir dengan harta? Salah satu ulama Ibnu Taimiyah di sini boleh, ya, mengatakan bahwa boleh diambil hartanya, boleh diambil, tapi yang lain tidak setuju. Tetapi ada hadisnya, bukan diambil tapi dirusak. Jadi Umar bin Khattab pernah, ini karena orang disuruh untuk berhenti minum Muhammad tidak mau berhenti, kirim petugas markas minumannya itu, bakar dia. Itu kata-kata keterlaluan. Ditegur sini, peringatan pertama, peringatan kedua, apapun peringatan tidak berhenti memperdagangkan miras atau narkoba atau perzinahan di situ, itu boleh dirusak tempatnya. Kemudian boleh juga memblokir atau menyita sementara, ini sementara. Jadi sekali saya katakan, hukum fikih kita itu mirip sekali dengan undang-undang. Kalau dalam hal pengusutan pembuktian, maka saldo ini bisa diblokir dulu. Ini kalau zaman dulu disita dulu hartanya sampai memastikan kasus hukumnya. Nanti kalau tidak terbukti atau buktinya sebagian, kemudian dikembalikan hartanya. Itulah fikih Islam. Kemudian apa syarat-syarat takzirnya? Yang paling utama adalah berakal. Jadi orang ini memiliki sudah dewasa berakal, mau laki-laki mau perempuan tidak ada urusan. Muslim non muslim bisa. Jadi negara Islam ada non muslim di situ, dia bisa terkena hukuman takzir kalau memang melakukan tindak-tindakan yang disebutkan tadi. Nah, bagaimana kadarnya? Ini tergantung kepada hakim, bisa dengan teguran, pukulan, penjara, bahkan hukuman mati. Tetapi dalam takzir ini, dalam penjara, ini diatur juga Bapak Ibu sekalian, tidak boleh dilarang makan. Kamu hukumannya tidak boleh makan 3 hari, tidak boleh. Ini diatur juga. Jadi walaupun kita memenjara seseorang, tetap dikasih makan. Tidak boleh dilarang sholat. Kamu hukumannya tidak boleh sholat 1 minggu, tidak boleh. Atau melukai yang berdarah, tidak boleh, kecuali apa tadi kakunya, tidak boleh merusak. Dalam satu pendapat itu, bahkan tidak boleh mencukur jenggot. Jadi orang senang sekali sama jenggotnya, tidak boleh digunakan dengan memaksa untuk mencukur jenggot. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apakah takzir ini wajib dilaksanakan? Malikiyah dan Hanabilah mengatakan wajib dilaksanakan oleh hakim, tidak boleh tinggalkan. Jadi hakim wajib menegur orang yang tidak mau puasa tadi dan tidak mau salat tadi, dan berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Syafi'i mengatakan tidak melakukan takzir, dia tidak terkait kecuali dengan hak manusia. Jadi kalau haknya tadi tidak mau berpuasa itu urusan masing-masing. Kecuali kalau sudah mengganggu ketertiban. Jadi Hanafi mengatakan jika berkaitan dengan hak manusia maka wajib dilaksanakan, jika berkaitan dengan hak Allah maka diserahkan kepada hakim. Hakim yang melihat apakah ini yang makan siang di bulan Ramadan ini perlu kita cambuk atau tidak, lihat situasi. Kalau dia makannya sembunyi-sembunyi, mungkin hakim sudah orangnya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau makannya di tengah jalan di tempat ramai, itu yang
kemudian hakim bisa mengambil kebijakan. Dan ya bagaimana dengan orang tua pada anak memukul? Memang ada hadisnya bahwa memang orang tua boleh memukul anaknya untuk takdir. Suami juga terhadap istri boleh memukul dengan catatan hukuman ini tidak menyakiti dan tidak memberi